Hai Binusian, nama saya Setiani Putri Hendratno. Sebelumnya kita sudah bertemu ya di video overview sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Introduction to Accounting Cycle and Introduction to Financial Statement and Other Financial Reporting Topics. Jadi ini topik pertama ya. Oke, seperti yang kita tahu, pasti di dalam akuntansi ada namanya account atau akun bahasa Indonesianya. Account tersebut adalah catatan akuntansi yang terdiri dari kenaikan dan penurunan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik tertentu. Sebagai contoh, misalnya saja perusahaan memiliki akun-akun yang terpisah untuk kas, piutang usaha, dan pendapatan jasa. Beban gaji seterusnya, pasti kalian juga sudah mengetahui hal tersebut ya, masuk ke dalam kelompok beban. Dalam bentuk yang paling sederhana, akun terdiri atas dari 3 bagian. Nama akun, sisi kiri atau debit, sisi kanan atau kredit. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya kamu melihat nih, kalau di jurnal itu ada sisi debit sama sisi kreditnya. Sisi debit itu artinya adalah kiri, sisi kredit artinya adalah kanan. Ya, oleh karena letak bagian akun ini menyerupai huruf T, maka disebut dengan T account. Jadi sisi yang kiri disebutnya debit, sisi yang kanan disebutnya kredit. Akun T adalah cara penyingkatan dalam akuntansi yang membantu memperjelas pengaruh transaksi pada masing-masing akun. Jadi kalian akan menggunakan T account tersebut misalnya nanti dalam ledger misalnya ya. Debit dan kredit saat ini, debit menunjukkan sisi kiri dan kredit menunjukkan sisi kanan ya. Tadi saya ulang lagi ya. Keduanya umum disingkat dengan kalau kalian lihat ada yang DR titik dan juga atau KR titik. Jadi kalau nanti misalnya di ujian atau misalkan dalam pekerjaan ada simbol seperti itu namanya yang DR namanya debit, yang KR namanya kredit gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sisi kiri yaitu sisinya debit, kalau kamu lihat itu di pesamaan akuntansi itu sama dengan kelompoknya aset. Sedangkan kalau sisinya sisi kredit, maka di sisi kanan maka itu masuk ke dalam kelompoknya liabilities and owner's equity gitu ya. Dan aturan ini berlaku untuk semua akun. Jadi semua akun pasti ada antara di sisi debit atau di sisi kredit. Ketika total kedua sisi dibandingkan, satu akun akan memiliki saldo debit jika total jumlah debit melebihi jumlah kredit. Atau sebaliknya, kalau jumlah kreditnya melebihi jumlah debit, ya tentu saja akan ada di sisi kredit. Gitu ya. Bukan berarti sisi debit lebih baik daripada kredit, tapi tergantung dari akun yang memang saldo normalnya ada di bagian mana, seperti itu. Kita telah mempelajari pengaruh suatu transaksi terhadap pesamaan akuntansi dasar. Jangan lupa yang tadi ya, aset sama dengan liabilitas tambah dengan ekuitas atau owner's equity. Ingat bahwa setiap transaksi harus memengaruhi 2 atau lebih akun. Jadi kalau kalian hanya menjurnal hanya satu saja, itu akan namanya single entry gitu ya. Sementara akuntansi yang sekarang ini adalah second entry. Gitu. Kesamaan antara debit dan kredit menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan, yaitu tadi saya bilang double entry system dalam pencatatan transaksi. Dalam setiap pembukuan berpasangan, pengaruh ganda atau dua sisi dari setiap transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat, yang tadi saya bilang, ya kan? Sisi kiri atau debit adalah aset, sisi kanan adalah liabilities tambah dengan equities gitu ya. Nah, sistem yang telah digunakan secara universal ini menjadi metode yang logis dalam pencatatan akuntansi. Ini memang sudah diterapkan di seluruh dunia mengenai hal tersebut. Nah, jadi ketika tadi saya sudah menjelaskan mengenai sisi debitnya adalah kas, misalnya ya, karena masuk ke dalam kelompok aset. Jadi ketika ada kenaikan kas, gitu ya, kenaikan berarti ada jumlah uang yang masuk atau memang cash inflow dari si perusahaan, maka dia akan masuk di sisi kiri, sisinya debit. Kalau dia sudah ada sisi debit, jangan lupa akan harus ada di sisi kanannya apa gitu ya. Kalau sisi kanannya adalah misalnya piutang dagang gitu atau receivable yang sudah dibayarkan dalam bentuk kas, maka piutang dagangnya akan ada di sisi kanan. Kalau penurunan kas, maka kas tersebut akan di sisi kanan atau sisi kredit gitu ya. Oleh sebab itu pada kewajiban harus dimasukkan pada sisi kanan atau kredit. Kalau misalnya kalau penurunan kewajiban maka akan ada di sisinya sisi kiri atau sisi debit. Jadi maksudnya seperti tadi kalau ada utang dagang pada saat pembelian aset tentu dia akan ada di sisi kredit seperti itu. Debit ke akun aset tertentu seharusnya melebihi jumlah kredit pada akun tersebut. Kredit ke akun
kewajiban seharusnya melebihi jumlah debit pada akun tersebut. Jadi maksudnya saldo normalnya itu ada di mana? Jadi kamu harus cek dulu. Kalau misalnya saldo normalnya tadi aset adanya di debit, maka kalau ada penambahan maka ada di debit. Kalau ada penurunan berarti ada di kredit. Seperti itu ya. Dengan mengetahui saldo normal dari suatu akun dapat membantu kita menemukan kesalahan. Sebagai contoh, saldo kredit pada suatu akun aset, misalnya saja tanah, atau saldo debit dalam suatu akun kewajiban, utang gaji menunjukkan ada kesalahan pencatatan. Seperti itu. Lalu yang mengenai ekuitas atau modal pemilik, itu pasti juga masuk ke dalam kelompoknya kredit gitu ya. Karena tadi saya sudah bilang, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, berarti termasuk juga modal pemilik. Seperti itu. Nah, lalu kalian juga akan belajar lagi gitu ya, cek lagi ke lecture note ya. Semua sudah dijelaskan mengenai detail, mengenai recording transaction, recording adjusting entries, preparing for financial statement. Seperti itu, ada langkah-langkahnya seperti menjurnal, penjurnalan, posting ke buku besar, mengaca laju seperti itu ya. Sekian topik 1 dari saya, kalian bisa cek ke lecture note untuk lebih detailnya. Sampai jumpa ke video selanjutnya.